Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai integrasi etnosains batik Cirebon melalui model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Kelompok kami Muhammad Syafiq Mubarok, Siska Wulandari, Ina Marlina Ramadhania. Langsung saja ke latar belakang. Batik sendiri merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang syarat dengan nilai kearifan lokal, di mana pengetahuan lokal yang melekat dalam proses pembuatan batik seperti penggunaan bahan alam, teknik pewarnaan dan pemilihan motif dapat diinterpretasikan dalam kerangka ilmu pengetahuan modern sehingga menjadi contoh nyata bagi etnosains. Selain itu, batik tidak hanya merupakan karya seni tekstil tetapi juga mencerminkan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam proses pembuatannya, mulai dari pencantingan hingga pewarnaan, terdapat banyak prinsip ilmiah yang dapat dikaji secara sains. Oleh karena itu, perlu dikaji nilai-nilai etnosains dalam proses pembuatan batik dapat digunakan sebagai sumber belajar yang mendukung penguatan literasi sains sekaligus akan dibacakan oleh Ina Marlina. Selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor potensi batik sebagai media pembelajaran berbasis etnosains. Selain itu juga kajian ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknik perwarnaan batik Cirebon ke dalam pembelajaran sains menggunakan model project based learning atau PJBL guna untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Atau artikel ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta buku referensi yang berkaitan dengan etnosains, teknik batik, dan pembelajaran sains. Penelitian ini juga bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Syafiq. Baik, selanjutnya yaitu adalah result and discussion, di mana yang berdasarkan hasil studi literatur dari berbagai jurnal nasional, integrasi etnosains dalam teknik pewarnaan batik Cirebon melalui model pembelajaran based learning itu sangat efektif terhadap keterampilan proses sains siswa, di mana siswa ini terlibat untuk seperti misalnya proses saintifik mengamati, mengklasifikasi, membuat prediksi, melakukan eksperimen sederhana, menyusun laporan ilmiah. Kemudian menurut penelitian oleh Yusron, penerapan PJBL berbasis potensi lokal secara signifikan meningkatkan 4 indikator keterampilan proses sains, yaitu keingintahuan, berpikir analitis, berpikir kritis, dan literasi sains, yang diperkuat oleh Kusumaningrum yang menyebutkan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam proses nyata berbasis budaya lokal mendorong kreativitas siswa, di mana yang seperti terlihat itu ada pohon jati, Teknonia grandis, kemudian ada mangga, mengkudu, dan pohon indigo. Yang pertama itu kenapa digunakan, karena warna-warna ini sangat khas terang, seperti misalnya dikarenakan bioaktif seperti tanin, flavonoid, dan antosianin yang bereaksi terhadap pH dan suhu. Nah, yang bagian digunakan adalah
Seperti pohon jati adalah daunnya, kemudian mangga adalah kulit batangnya, kemudian mengkudu adalah akarnya, kemudian pohon indigo adalah daunnya. Hasilnya adalah pohon jati itu coklat kemerahan, mangga itu coklat kekuningan, mengkudu adalah cerah merah terang, pohon indigo adalah biru tua. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari batik yang menggunakan teknik ekoprint, di mana disimpulkan bahwa tanin dan flavonoid bereaksi dengan udara membentuk warna kemerahan saat dioksidasi. Antara quinone pada mengkudu merupakan pigmen yang larut dalam air dan menghasilkan warna merah yang intens. Kemudian penerapan PJBL juga menerapkan hasil belajar yang sangat tinggi dibandingkan konvensional, di mana aspek kimia pewarna alami etnosains yang berbatik membuat peluang siswa untuk memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kearifan lokal, misalnya batik Cirebon. Baik, selanjutnya, mengapa kita perlu mengungkapkan masalah atau tema tersebut? Karena tema ini mengenai tentang integrasi etnosains dalam teknik pewarnaan batik Cirebon itu perlu diangkat. Karena selama ini pembelajaran sains di sekolah seringkali terlepas dari konteks budaya dan kehidupan sehari-hari siswa. Padahal Indonesia kaya akan budaya lokal yang mengandung banyak nilai ilmiah, salah satunya dalam proses membatik. Nah, batik itu bukan hanya produk budaya tetapi juga menyimpan pengetahuan tradisional yang dapat dijelaskan secara ilmiah, seperti reaksi kimia pada pewarnaan kain atau proses biologis dalam fermentasi bahan alami. Mengangkat tema ini juga penting agar siswa bisa belajar sains secara kontekstual, menyenangkan dan relevan dengan lingkungannya. Dan bagaimana cara melakukan pengambilan data? Untuk mengambil data, penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur atau kajian pustaka, yang artinya itu penulis tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, proceeding, dan buku yang relevan. Nah, fokus utamanya itu mencari kajian-kajian sebelumnya yang sudah membahas keterkaitan antara batik etnosains dan pembelajaran sains, terutama yang menggunakan model PJBL. Pengetahuan apa yang didapat? Nah, dari kajian itu kita pengetahuan yang dapat itu sangat beragam ya. Misalnya itu siswa dapat memahami bagaimana pewarna alami dari tumbuhan seperti daun jati, kulit mangga, dan akar mengkudu mengandung senyawa kimia tertentu seperti tanin dan flavonoid yang bereaksi menghasilkan warna tertentu pada kain batik. Juga mereka belajar tentang pentingnya suhu, pH, dan waktu dalam prosesan pewarnaan. Selain itu juga siswa belajar keterampilan proses sains seperti observasi, klasifikasi, membuat prediksi, dan menyusun laporan berdasarkan eksperimen nyata. Pengetahuan apa yang didapat? Nah, pengetahuan tradisional masyarakat itu seperti bagaimana sih cara mereka memilih bahan pewarna dan proses merendam kain, direkonstruksi menjadi pembelajaran sains ilmiah. Misalnya masyarakat mengetahui bahwa daun jati itu bisa menghasilkan warna kemerahan saat terkena udara. Dan ini juga dijelaskan secara ilmiah sebagai proses oksidasi tanin. Nah, dengan begitu, kegiatan membatik itu tidak lagi hanya dianggap sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media belajar sains yang konkret dan bermakna. Nah, untuk kedepannya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam bentuk bahan ajar kontekstual yang menggabungkan sains dengan budaya lokal. Juga guru-guru perlu diberi pelatihan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dan etnosains di kelas. Selain itu juga penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembelajaran agar nilai-nilai budaya tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi muda dengan cara yang ilmiah dan relevan. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan dan budaya sendiri. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Nafa. Selanjutnya itu ada literatur yang kita kaji dari Tresnawati 2018 juga, integrasi etnosains dalam teknik pewarnaan batik Cirebon melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL
terbukti mampu meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa secara signifikan. Dalam penelitian ini, mahasiswa PGSD Uswagati Cirebon mengeksplorasi secara langsung proses pewarnaan batik tulis di Kampung Ciwaringin yang memanfaatkan beragam sumber daya alam hayati sebagai pewarna alami. Mereka melakukan serangkaian kegiatan ilmiah seperti observasi yang dimana bahan pewarnanya itu meliputi akar, daun, kulit, buah, dan bunga. Identifikasi warna yang dihasilkan eksperimen ini melalui larutan fiksasi yaitu tawas, kapur, dan tanjung, dan praktik membatik secara langsung sehingga membentuk pemahaman ilmiah yang konkret. Nah, proses ini mempertemukan pengetahuan asli masyarakat dengan konsep-konsep sains melalui tahapan rekonstruksi yang pada dasarnya merupakan pendekatan inti dari etnosains. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian itu juga sangat dengan prinsip PJBL, di mana mahasiswa itu tidak hanya menerima materi secara pasif, melainkan terlibat aktif dalam proyek eksplorasi dan investigatif berbasis masalah yang nyata dari masyarakat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini yaitu bahwasannya integrasi etnosains dalam teknik pewarnaan batik Cirebon melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Nah, pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah yang kontekstual, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal dan kesadaran ekologis. Dengan demikian, pembelajaran sains menjadi lebih bermakna, aplikatif, dan selaras dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, melalui pendekatan ini, pendidikan sains dapat lebih mudah diterima dan diapresiasi oleh siswa karena mereka merasakan manfaat dan konteks nyata dari apa yang mereka pelajari. Di masa depan juga, integrasi antara pengetahuan tradisional dan sains modern bukan hanya sebuah alternatif, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menciptakan pendidikan yang relevan, berkelanjutan, dan berakar pada identitas bangsa. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.